Bayangin gini, kita lagi lari maraton, penyelenggaranya tiba-tiba pasang ankle shackle gitu. Kita ditaruh pemberat di kaki. Tapi semua peserta maraton dipasangin. Admin fee kan naiknya ke semua, bukan hanya ke tertentu. Nah, tapi ditanya lagi dong, itu kan untuk Bardi. Untuk yang lain gimana? Ya. Ya emang dunia ini nggak adil. Pertama kita harus tahu apa bedanya output sama outcome. Apa yang kita lakukan itu output. Outcome itu apa yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus tahu what's within our control dan apa yang di luar kendali kita. Yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk membawa traffic ke kita punya toko sendiri. Dolar tembus 17.500. Ya. Wah, subsidi masih aman. Tapi yang non subsidi, buset udah 30.000 tuh solar. Tapi omset naik gitu. Jadi kita lagi di tahap maju mundur cantik. Mau maju, kita juga takut. Kalau kita over invest di tengah ini, gimana kalau Warren Buffett yang udah pensiun bilang be greedy when others are fearful, ternyata dia udah outdated. What if ini makin naik lagi? Will you stay sampai kapan? I will stay sampai... Kembali lagi di Evonomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol soal e-commerce dan isu yang akhir-akhir ini sedang hangat di dunia e-commerce. Dan orang yang paling tepat buat gue ajak ngobrol adalah Bro Rian Talulah. Hai. Bro Rian, tamu podcast gue paling pertama. Dan ini episode ke-72. Wow, congratulations. Dan you are back. Thank you Wow. so much. Dan hari ini specifically kita mau ngobrolin soal e-commerce, bro. Ya. Oke. First of all, sebagai seseorang yang sangat aktif di dunia e-commerce, Ya. akhir-akhir ini ada exodus dari seller atau merchant secara besar-besaran. Ya. Gimana kabar mereka, bro? Nggak tahu ya, kan aku nggak keluar. I'm still inside. I'm still bonded, masih terbelenggu dalam ketergantungan sama marketplace sih. Jadi nggak tahu ya kalau yang udah keluar tuh gimana. I'm interested to know juga. Oke. Karena teorinya nggak segampang itu sih. Kita aja masih belum bisa break free lah. Oke. Berarti Bardi is still in the Very much so. online yes. marketplace. Masih. Oke. Kalau boleh share dari seseorang yang bermain di dunia ini, what's going on, bro, di dunia e-commerce? I think dengan segala hal ya, maksudnya kayak subsidi bakal ada untuk change human behavior, dan setelah human behavior itu berubah, maka mereka mulai take profit, dan itu hukum alam dalam bisnis sih. After all ya, mau kita bahas tentang VC atau non VC backed, mostly kan emang gitu, kita shaping the human behavior dulu. Dan I think businessman yang seasoned, businessman yang udah berpengalaman gitu, kita tahu bahwa none of us itu adalah change maker. Kita bukan trendsetter. Kita itu spotting the trend. Kita lihat, kayaknya nih ada ombak bakal di sana, let's ride on that wave. Terus sebelum dia ombaknya turun ya, we jump on the next wave. Oke. Dan ya, I think most businessmen pasti paham sih. Maksudnya Oke. ya, the whole thing about trend adalah it's something yang jauh melebihi yang kita bisa ciptakan gitu kan. Itu adalah sebuah wave kayak ombak, kita susah bikin. Ya. Ya kita cuma bisa ride on aja gitu. Oke. Tapi apa yang lagi terjadi kalau secara detail? Let's say yang lagi hangat kan memang kita tahu platform fee. Oh iya. Oke. Anything else yang going on nggak? way more. Jadi contoh ya, kalau kita bahas retur, misalnya pembeli beli barang dia nggak suka gitu. Dulu kan kalau retur harus bilang kayak, oh ya nggak suka karena barangnya ini jelek. Oke. Sekarang bisa ada pilihan ya, I just change my mind gitu. Wah. Ya emang pro buyer banget gitu. Right. Pro pembeli banget, bukan pro seller. Terus lately yang kayak di TikTok atau di Tokopedia gitu ya, ya kalau ongkos bolak-baliknya ditanggung seller misalnya gitu. Ya banyak policy yang emang membebani seller banget. Oke. Jadi it's not only about admin fee, tapi the whole attitude lah ya terhadap, ya kita pro seller, itu nggak bakal jadi gede. Contoh ya, nggak tahu ini Blibli nanti bakal ngoceh atau enggak. Contoh ya kayak Blibli yang pro seller ya gitu-gitu aja kan. Maksudnya mereka modal kurang apa, tapi ya platformnya segitu-gitu aja. Dibanding sama yang pro buyer kayak Shopee sama TikTok kan, ya they got the traffic within them lah. Oke. Sebelum kita lanjut, how is business, bro? How is Bardi? Bardi this year is doing worst time as we ever has done before. Terparah sih tahun ini sih. Wow. Tahun kemarin kita bilang, ini growth-nya single digit, tapi we're still growing. Tahun ini kita turunnya single digit. Dan I think
ya bukannya kita mau nyalahin pemerintah, karena pasti kalau namanya pemerintah mereka mikirin the good foremost ya, yang mereka pikirin adalah yang terbaik untuk semakin banyak orang. Uh, ya mau straightforward mungkin bahasanya, kita ini jatuhnya semua cuman angka bagi pemerintah. Yang dilihat kan maunya satu negara naik, regardless. Ya semua keputusan pasti ada bagian yang nggak senang, ada bagian yang senang. Selama bagian yang diuntungkan lebih besar, ya mungkin kalau aku jadi pemerintah aku juga akan lakukan itu. Dan yang aku lihat di pemerintahan sekarang itu rakyat yang grassroots ya, mereka lagi happy banget lah, banyak policy yang make them happy gitu. Kemarin waktu kita lihat hari buruh aja, 18 keputusan pro buruh dalam satu pidato gitu. Wow. Amazing kan. Ya it's good, maksudnya kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045 mungkin itu yang harus dilakukan. Tapi kita sebagai masyarakat tengah yang bayar pajak dan semuanya, ya selama kita bisa bertahan sampai 2045 gitu. Jadi di Bardi itu kan kita targetnya middle class income ya. Dan itu lagi getting squeezed sampai wow, lumayan lah gitu. Aku juga tapi selain dari Bardi kan aku ada beberapa perusahaan lain. Aku juga baru beli Naku Baby. Naku Baby itu serum rambut, sampo buat anak perempuan lah mostly ya. Itu kan targetnya emang low income gitu. Kenapa aku beli? Karena ya daripada kita ngeluh, mendingan kita ikutin tren gitu, like what I said tadi gitu. Aku lagi ngelihat ini trennya yang grassroots, mereka lagi dapat uang banyak lah, mau bantuan langsung tunai 900.000 ke 11 juta jiwa, hutang petani semua dihapus, mereka juga dapat subsidi rumah yang wow bahkan lebih murah dari kontrakan. Mereka lagi banyak duit gitu, jadi daripada kita ngeluh, mendingan ini trennya di sini, let's jump there. Tapi Bardi kan ya udah 6 tahun dari Agustus 2019, kita juga udah dikenalnya di sini. Mungkin saat ini masih turun dikit, tapi who knows kalau yang dari bawah mulai naik dan nyentuh sampai kemampuan beli Bardi, ya will grow back up again gitu. Worst year for Bardi ya? Iya. Dari 2019. Dari 2019. Wow, dan itu efeknya mainly karena all this e-commerce yang pro buyer? No, menurut aku sih karena ya masyarakat tengah emang lagi terperas aja gitu. Oke. Ditambah lagi yang tadi kenaikan platform fee dan enggak sih, kalau kenaikan platform fee sebenarnya itu kan bayangin gini, kita lagi lari maraton, penyelenggaranya tiba-tiba pasang ankle shackle gitu, kita ditaruh pemberat di kaki. Tapi semua peserta maraton dipasangin, kan masih equal playing field ya. Maksudnya admin fee kan naiknya ke semua, bukan hanya ke tertentu. Sedangkan kalau di Bardi ini, ya yang kena adalah target market kita kebetulan. Jadi kalau platform fee naik sih kan itu ke semuanya. Jadi nggak pengaruh particular brand menurut aku. I see. Yang gue penasaran adalah ini kan hampir semua platform marketplace, online marketplace itu rata-rata naikin platform fee dan rata-rata pro buyer. Menurut lu kenapa all of a sudden? Kenapa all of a sudden kayak gini? Bareng-bareng gitu maksudnya? Bareng-bareng, ya. Nggak bareng-bareng. Sebenarnya kan cuma Shopee sama TikTok ya. Ya Tokopedia kita anggapnya udah TikTok lah ya. Ya udah ada Tokopedia Lite. I don't know if you know, udah ada Tokopedia Lite di App Store. Itu udah fully backbone by TikTok. Jadi ya kita udah assume-nya Tokopedia udah TikTok lah. Jadi sebenarnya yang naik ya dua itu berbarengan. Kan ada Blibli, ada nggak tahu pada tahu atau enggak, ada Toco, ada banyak lah yang lain juga kan nggak pada naik. Yang naik ya cuman Shopee sama TikTok. Tapi karena mereka hold the biggest pie, mungkin mayoritas juga antara mereka berdua udah jadi mayoritas. Jadi terkesan kayak semuanya berbarengan. Iya. Kan anyway menurut gua hampir semua seller ya ada di dua itu ya, menurut gua. I think so. Dan kalau ini opinion aja sih kayak kenapa mereka harus naikin? Apakah mereka juga udah mulai kita harus mulai profitable nih gitu? Ya sebenarnya sebelum kejadian ini kan ada kayak ojol. Ya. Serupa kan? Serupa. Jadi Goto baru profitable, tiba-tiba dipaksa 8%, nggak tahu tuh profitable lagi atau enggak. Mereka bakar sekian lama baru profitable, I think 1 year.
Ya terus ya, tapi nggak tahu mereka seberapa beneran punya hati untuk mengikuti. Kalau dipaksa 8% platform fee, terus mereka naikinnya convenience fee, kan itu nggak hitungan persenan. Oke. Ya sebenarnya bisa juga gitu. Tapi kalau mereka ngikutin bener-bener pure 8% tanpa ubah yang lain-lain, ya bisa jadi mereka nggak profitable lagi dong gitu kan. Oke. Dan ya namanya profit margin itu pasti sangat penting untuk perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang udah IPO gitu. Karena ya capital gain mereka naik jauh lah, walaupun profit marginnya cuma naik tipis. Oke. Let's talk about Bardi, bro. Atau brand-brand lu yang Iya, lain iya. yang masih ada stay di situ. Iya, iya. Mungkin the big question adalah kenapa masih stay dengan Oke. semua ini gitu. Mungkin aku terkesan munafik ya. Aku bilang kita kalau gedein toko kita di marketplace itu kayak kita bangun rumah mewah di tanah sewaan. Oke. Bisa dinaikin sewa, bisa juga ditendang keluar gitu. Tapi kenapa aku masih stay di sini? Padahal ya kayak di Instagram aku juga banyak yang DM nanya, Bardi kan udah punya aplikasi sendiri, punya store di dalam juga. Tapi kita punya aplikasi aja OEM sama Tuya juga gitu. Bukan kita build from scratch kan. Ya. Ya hitungannya aku jadinya cuman pindah dari nyewa tanah di Shopee jadi nyewa tanah di Tuya gitu kan. Ya makin nggak aman lagi. Tuya berapa banyak orang pakai, Shopee setidaknya banyak orang pakai. Kalau keterlaluan banget pasti pemerintah step in gitu. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. You are pretty sure pemerintah bakal step in. Ya Kalau kalau udah- berdampak pada banyak orang dan itu menjadi kepentingan negara, dalam arti yang terdampak udah sangat banyak dan kebijakan yang dikeluarkan akan ngebantu lebih banyak orang daripada yang dirugikan, I'm pretty sure. Oke. Oke, akan nggak semua brand mungkin bisa bertahan mungkin seperti your brand, let's say ya, dengan all this platform fee di e-commerce dan lain-lain. What do you think opsi buat mereka? Ya kalau kita bahas opsi, sebenarnya opsi banyak sih. Kita bisa ngikutin kata-kata motivator, keluar dari zona nyaman, take action now. Kita jangan stay di dalam zona nyaman, langsung kita keluar dari Shopee, keluar dari TikTok, kita buka website sendiri. Aku nggak rekomen itu sih, tapi ya it's an option kan. Ya. Yang aku rekomen sebenarnya opsinya adalah ya kita coba tes dulu, benar nggak sih kita bisa bawa traffic sendiri keluar dari platform yang Shopee dan TikTok ini. Contoh paling gampangnya ya misalnya ke Blibli dulu. Blibli kan platform fee juga cuma 8% tuh. Oke. Tapi di sana emang nggak ada traffic karena mereka pro seller kan, bukan pro buyer. Nah, kalau kita benar bisa bawa traffic ke sana misalnya melalui CPAS dari Meta atau demand gen dari Google, ya itu udah ada satu milestone yang kita achieve tuh. Oke. Nanti baru dari situ kita pindahin lagi ke website sendiri. Kenapa kita pecah menjadi ke Blibli dulu baru website sendiri? Pertama kita membuktikan kita bisa bawa traffic luar ke platform Oke. yang berbeda. Baru kita membuktikan bahwa kita bisa loh bikin website yang ada agregasi JNE, JNT, Gojek, Grab, dan semua itu kan nggak gampang juga kan. Ya, ya. Terus kita punya website yang kita bisa maintain, termasuk sampai buka Google Merchant Center yang bisa bawa iklan dari Google masuk ke website kita. Terus kita punya website yang bisa maintain all the database, nggak dihack dan lain-lain, itu kan juga bukan sesuatu yang mudah. Maka better kita break menjadi 2 dulu, buktiin kita beneran bisa bawa traffic ke Blibli, lalu kita bisa bawa
traffic itu bukan hanya di Blibli tapi ke website kita sendiri yang butuh infrastruktur juga. Oke. Mungkin balik ke pertanyaan gua di awal tadi kayak banyak yang akhirnya exit ya Iya, dari situ. Sepengetahuan lu mereka kemana, bro? Maksudnya nggak tahu sih, pakai udah nggak apa? kelihatan lagi. Pakai em, Blibli kah? Nggak tahu. I don't know, I don't think yang ke Blibli banyak ya. Hmm, Yang ke Tocho sih aku tahu ada beberapa, tapi yang nggak tahu juga, nggak kelihatan di situ transaksinya gimana juga kan. oke. Yang ke website sendiri juga ya yang notable ada kayak Something contohnya, tapi di situ kan nggak ada review bintang 5, nggak ada, itu semua kita nggak tahu juga how they are doing ya. Tapi sejak nggak ada mereka sih we are doing very well di dalam di dalam marketplace ya, karena kompetisi untuk CPC, CPM turun lah, cost per click, cost per impressionnya turun karena yang bidding kan makin dikit ya. Oke. Sedangkan buyer masih pada di sana semua. Ya. Jadi ya kita lagi boleh dibilang cukup enak lah. Bahkan kita punya peningkatan return on ad spend, peningkatan ROAS kita secara percentage itu bahkan lebih besar daripada kenaikan admin fee saat ini. Oh, oke. Oke, boleh jelasin lebih detail nggak? Why that? Oke, contoh gini. Bardi kan kita nggak jual sendiri di marketplace ya, distributor yang jual. Tapi Ya. kan karena kita yang bawa traffic dari luar ke mereka, kita dapat laporan. Hmm, Contoh yang di Shopee flagship itu dari ROAS 12 jadi ROAS 16. oke. Mereka spending 300 juta per bulan. Hmm, Berarti kalau ROAS 12 dengan 300 juta per bulan kan mereka omset 3,6 M. hmm, Terus jadi 16 tuh. Kan jadi 4,8 M. ya. Nah, selisih secara persentase dari ROAS 12 ke 16 itu, kalau kita ngomong persen kan misalnya 12% tuh 8% ya. Tadi 8% dari total omset buat Shopee Ads. Menjadi 16%, berarti itu kan kurang lebih 6,5% ya. Oke. Nah, jadi 1,5% selisih itu kan. Hmm, Ya kurang lebih platform fee kan naik juga segituan. oke. Jadi break even Break even. kurang lebih. Dan Oke. tadi kan aku breaknya menjadi 2 ya. Kita coba pindahin ke Blibli. Terus habis itu kita baru buka website sendiri. Kalau aku karena aku orangnya very mau di dalam zona nyaman, aku malah break into 3 for me personally. Oke. Aku memastikan dulu aku bisa naikin ROAS di Shopee-nya untuk membuktikan ini aku bisa bawa external traffic dari brand ke Shopee. Hmm, Baru aku pindahin bisa nggak kalau ke Blibli juga sama. Baru aku bakal ke website sendiri. Nah, jadi karena kita juga udah mulai jalan yang SIPA sama demand gen itu, ya dari sana pun ROAS-nya bahkan lebih tinggi dari 16 gitu. 16 tadi kan cuma yang di Shopee Ads doang, belum yang total secara keseluruhan naiknya berapa jauh. Jadi ya sebenarnya saat ini kita mungkin nggak keluar juga karena dalam zona nyaman, nggak ngerasa terusik, karena kenaikan dari admin fee itu nggak setara sama peningkatan ROAS kita sih sebenarnya. oh iya. Karena ini based on data on average aja ya. Nih ya, Fee dasar umumnya itu 5 udah to 10. 5 to 10. Ya. Terus kalau ikutan promo full campaign bisa up to 25%. Iya, actually kalau mall 11,2 apa 11,7, lucunya untuk barang-barang yang mendidik bangsa gitu ya, kayak alat olahraga, ATK, Eh, itu malah yang paling tinggi tuh. Oh ya. 11,2 apa 11,7. Oke. Iya itu tinggi sih, tinggi admin fee tinggi. Terus habis itu kalau ada pakai promo-promo lain juga tinggi gitu kan. Ya. Tapi kalau kita cuman melihat itu sebagai client acquisition, Ya. sebenarnya hitungannya masih relatif murah selama mereka waktu repeat purchase-nya itu di luar platform. Oke. Jadi bayangin nih orang beli IP Cam Bardi ya, Ya. Gopeceng lah 500.000. Kita kena 25% nih, Oke. ya kan? 125.000. Ya. Terus mereka pairing tuh di aplikasi Bardi kan. Ya. Habis mereka pairing di aplikasi Bardi, mereka nanti mau beli lagi di aplikasi Bardinya. Mereka beli lagi nih Gopeceng lagi apa Cetiau lagi, taruh misalnya kita average tuh onboarding kurang lebih 500.000, lifetime value kurang lebih 4 juta. Oke. Berarti kan kita 25% dari 500.000 tuh 125. Hmm. Tapi 125 dibanding 4 juta, kan angkanya kecil. Ya, ya, ya. Nah, tapi ditanya lagi dong, oke, itu kan untuk Bardi. Untuk yang lain gimana? Ya. Ya emang dunia ini nggak adil. Wow. Ya kita bahas untuk kalau untuk brand aku yang lain ya. Oke. Untuk brand aku yang lain,
Semoga orang Shopee nggak ada yang dengerin ini. Tapi salah satu opsi adalah kita punya manual book. Di situ ada nomor help desk. Jika ada keluhan atau untuk daftar garansi, biasa permainannya kan gitu tuh. Oke. Daftar di sini. Oke. Nah, dari sana kan kita udah dapat tuh kontak dari usernya. Oke. Nah, dari sana ya kita harus maintain kita punya CRM. Misalnya kita jualan sabun. Kurang lebih kan kita tahu ya sabun kita habis 3 minggu. Oke. Nah, dari 3 minggu mereka masukin ke sana, entah kalau sabun mereka mau isi data apa karena garansi nggak tahu lah ya. Tapi misalnya kita udah mikirin caranya gimana, biar mereka mau WhatsApp kita atau kontak kita atau isi form untuk dapat apa kek. Nah, 3 minggu lagi kita harus chat mereka. Push notification ya ke mereka. Ya, gimana penggunaan produk kita, apakah ada keluhan. Karena pada saat itu kurang lebih barang habis mereka, kebetulan nih gue di chat. Nah, yang customer pikir kebetulan, mostly itu udah engineered customer ideal journey dari brand. Oke. Dan itu yang harus dilakukan sih. Terus untuk purchase lagi, klik this link. Dan link itu mungkin udah ke website kali. Atau Maybe ke... atau langsung dari WhatsApp kan juga bisa. Oh iya, langsung WhatsApp juga bisa ya. Lebih zero Ya, platform frictionless feel lah. ya. Ya. Oke, mungkin next big question adalah what if ini makin naik lagi? Will you stay sampai kapan? I will stay sampai the pain of staying itu lebih besar daripada the risk of trying keluar. Oke, contoh. Oke, contoh, stay di dalam itu jatuhnya kita jadi nggak untung. Oke. Ada kewajiban untuk menaikkan harga. Lalu kita naikin lah itu harga. Oke. Karena kita naikin itu harga, ternyata udah melebihi dari taste, melebihi dari selera ideal customer kita. Oke. Sehingga mereka nggak beli kita. Maka resiko untuk aku keluar dan ngebangun platform sendiri jadi kecil. Kenapa? Karena ya jatuhnya daripada nothing, mendingan chance of something gitu kan. Gitu, itu contohnya. Oke. Menurut lo apa yang bikin beberapa brand ini masih stay di situ? Apakah karena memang mereka terlalu besar dan insights mereka tentang client behaviornya masih sangat strong yang bikin orang tetap ya we still need them gitu. Oh, kenapa kita masih butuh Shopee misalnya gitu ya? Misalnya. Contoh salah satunya kita bahas tentang network effect ya, atau ya sesuatu yang bisa terjadi ketika komunitasnya besar. Contoh aku jualan sepatu anak bayi umur 6 tahun. Kamu jualan baju anak bayi umur 7 tahun. Oke. Abis si customer A beli sepatu di aku, tahun depan Shopee akan munculin mau beli baju dari kamu atau enggak. Oke. Sebagai brand sendirian mana bisa. Itu baru contoh tuh. Terus kita bahas lagi tentang rating. Di Shopee ada rating yang seller nggak bisa ganti. Oke. Untuk brand sendiri, harus seberapa kuat personal brandingnya sampai customer ngerasa dia nggak mungkin nipu gua nih. Kalau dia nipu gua, naik ke sosmed, abis nih orang. Oke. Kalau nggak ada personal branding, apa yang bisa menyaingi rating segitu banyak di Shopee? Lalu kita bahas lagi tentang Shopee punya, tadi kan kita udah bahas tentang cross-selling ya, Ya. cross-selling. Terus kita bahas tentang trust. Nah, trust, kita bahas lagi tentang trust. Shopee nahan uang customer di Shopee dulu sebagai escrow sebelum dilepas ke seller kan. Ya. Itu trustnya mau seberapa gede lagi? Oke. Sekarang aku sebagai customer mau beli di brand.com, apa yang menjamin aku barang itu bakal datang? Kalau barang itu nggak sesuai yang aku minta, siapa yang akan mediasi? Oke. Nah, itu contoh kenapa orang tetap harus stay di Shopee, karena human behavior-nya udah dibentuk seperti itu kan. Oke. Dan mereka udah bakar berapa duit untuk membentuk behavior itu. That's right, interesting. Untuk kita ganti balik lagi, ya manusia kan mostly kita ada inertia gitu. Kita nggak mau ada perubahan. Harus ada dorongan yang cukup besar kayak zaman dulu. 12, panci hanya Rp1. Nah, yang bikin kita jadi mau ke Shopee kan itu gitu ya. Iya, iya. Itu kan bakar duit banyak. Oke. Ada gak sih ajakan-ajakan untuk yuk keluar yuk biar dia turunin gitu? Ya mungkin itu ajakan-ajakan
bukan crab mentality ya, apa bahasanya ya? Ajakan-ajakan orang yang not much tulus, yang menganggap bahwa semua orang juga have not much tulus. Oke. Ada nggak sih hal-hal yang bikin uh, platform-platform ini bakal turunin akhirnya platform fee mereka? Sukarela, Atau secara sukarela. atau dari observasi lu kayaknya nggak bakal deh gitu. Yang ada malah naikin lagi gitu misalnya. Ini kita bahas secara sukarela bakal turunin atau? Oh, secara sukarela dulu deh. Oke. Ada, Ada. ada. Oke. Temu masuk ke Indonesia. Hmm. Tapi jangan, mati kita semua. Kenapa? Pemerintah juga pasti larang. Ya kita lihat di Southeast Asia yang lain begitu Temu masuk sih the whole ecosystem is ruined. Temu What happened? itu kayak Pintuoto dari China, dia Ya. bikin Temu di mana ya direct to factory to consumer gitu ya, Ya. dan factory-nya kebanyakan yang masih di Cina atau yang udah buka di Vietnam juga. Ya pokoknya direct dari Chinese factory ke end user banget Oke, gitu. harga Dan ya. end user itu kalau pakai Pintuoto misalnya satu tetanggaan, satu RT nih, oh ya kita bareng-bareng pesan tisu yuk. Oke, pesan 5 masing-masing ya. Kita ber-30 nih, 150 datang satu pick up. Langsung dibagi-bagi di situ. Nah, dengan itu mau nggak mau Shopee sama TikTok harus turunin platform fee dong. Ya, ya, ya. Tapi yang mati kan nggak cuman platform sekarang, yang mati semua UMKM mati. Orang langsung factory direct gitu. Oke. Nah, yang mau sukarela begitu. Tapi jangan. Tapi unlikely to happen juga kali ya. Karena factory Ya, berarti kan factory di situ ya. mungkin aku halu, mungkin aku bias. Tapi aku percaya pemerintah sekarang sangat melindungi kita dari hal-hal seperti itu sih. Oke. Jadi aku cukup yakin Temu nggak akan masuk. Oke. Tadi yang secara sukarela, kalau secara paksa. Secara paksa dibeli BUMN, secara paksa keluar undang-undang pemerintah, Oke. which probability-nya menurut aku cukup slim lah. Oke. Mungkin yang pengen gua tanya adalah yang nonton juga mungkin Ya. pasti kita salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Itu terakhir Kita yang terbesar, Thailand kedua. tahun kedua, dan banyak banget merchant seller yang bergantung lah ya kepada online platform ini gitu ya. Betul? Dan teman-teman yang nonton ini pasti Bro Rian kasih, please give me advice, please teach me what to do gitu. What would you say? Aku nggak mau terkesan seperti Agus Leo yang sangat teoris, sangat baca buku gitu ya. Oke. Tapi untuk jawab ini harus ada fundamental itu dulu. Pertama kita harus tahu apa bedanya output sama outcome. Oke. Apa yang kita lakukan itu output. Outcome itu apa yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan ya. Oke. Itu yang fundamental pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu what's within our control dan apa yang di luar kendali kita. Oke. Maka kita fokusnya adalah ke dalam outputnya, bukan kepada outcome-nya. Oke. Maka yang kita bisa bahas secara output itu apa sih? Dan output itu suka ada gratification delay terhadap outcome. Contoh pertama, kita kalau jualan di e-commerce itu, usahakan bisa dapat nomor kontak mereka. Oke. Karena kita mau bilang e-commerce, mau bilang social media, kayak di Instagram follower 100.000, 200.000. Kita mau kontak mereka satu-satu aja, kalau kita DM dikit-dikit itu satu-satu kita DM, kita bisa masuk ke spam folder gitu. Oke. Kita harus iklan untuk reach our follower, berarti kan it's not really our follower dong. Oke. Di e-commerce juga sama, kita ada sekian banyak repeat, tapi kalau kita nggak mau bayar platform fee, mereka nggak bakal repeat ke kita juga. Oke. Nah, the first output adalah kita harus bisa kontak mereka personally directly. Oke, itu yang the first output tuh. Tadi caranya mungkin dari buku panduan, kita ada untuk klaim garansi isi form ini, atau kalau ada keluhan kontak ke sini. Oke, tapi itu kan nggak bisa di platformnya kan? Berarti Nggak bisa. Instagramnya? Iya, dari platform ketika kita ngirim barang kan pasti ada itu dong. Oh, oke. Iya, ya oke. Kita mau lebih terang-terangan lagi ya. Semoga orang Shopee nggak ada yang nonton ini. Amin, amin, amin. Kita bisa taruh thank you card kan. Terima kasih udah beli, tolong kasih bintang 5. Oke. Sebenarnya kita kalau tambahin di sana, untuk pembelian berikutnya diskon sekian banyak, kalau beli melalui ini ada QR code. Berapa banyak pembeli bakal iseng banget foto dan laporin ke Shopee sih? Oke.
Ya semoga nggak ada orang Shopee nonton. Amin amin amin. Kita nggak lakuin itu kok. Nah, jadi itu the first output gitu. Oke. Regardless outcome-nya nanti gimana, setidaknya kita udah ada tindakan yang menghasilkan nomor WhatsApp. Oke. Nomor WhatsApp-nya berapa banyak juga outcome lagi nih, tapi kita udah ada tindakan masukin ke manual book, kita ada thank you card dan lain-lain. Oke. Nah itu output pertama yang kita harus lakukan. Dan jangan harap dengan output itu minggu depan kita bisa keluar dari e-commerce, nggak mungkin. Hmm. Nah itu output yang pertama dulu. Terus output yang kedua adalah kita tuh harus membangun emotional bank sama customer untuk ngebangun kita punya branding. Oke. Contoh paling gampang, kita seberapa serius bacain kolom diskusi, seberapa serius kita bacain bintang 2, 3, dan satunya, Oke. dan ngejawab mereka benar-benar sincerely apa yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti, memperbaiki, dan ingin memberi mereka sesuatu yang I'm sorry token gitu. Oke. Dengan kita lakukan itu, customer akan lebih berat hatinya terhadap, oh yang penting Bardi deh, daripada ya yang penting belinya di Shopee deh. Gitu. Oke. Nah itu output yang kedua ya. Ya. Tapi balik lagi outcome-nya entah bakal gimana, instant gratification yang nggak ada. Ya, ya. Tapi it's building to something gitu kalau kita fokus pada output-output ini. Oke. Dan yang ketiga adalah kita harus membiasakan diri untuk membawa traffic ke kita punya toko sendiri. Oke. Ini mungkin counterintuitif gitu. Orang pada bilang sama aku, Yan lu aneh deh. Platform fee kan naik karena mereka bawa traffic. Kenapa caranya biar kita bisa keluar dari sana malah kita bawa traffic ke landlord yang nagih kita besar. Oke. Iya kan? Karena kalau kita lakukan itu, lama-kelamaan otot kita akan semakin kuat. Setuju. Dan kita jadi punya power of independence. Oke. Nah itu 3 output yang kita lakukan selagi masih di dalam Shopee-nya nih. Oke. Lalu selain dari itu kita harus ngebangun, oke, kita udah semakin kuat, kita udah semakin ada dukungan, semakin ada teman yang mau ngebantu. Kita mikirin kita mau kemana. Enggak semua produk itu sama. Oke. Kalau kita bahas barang yang fresh goods gitu ya, Ya. sebenarnya ada kayak Sesa, ada Blimat yang sangat oke gitu, bisa mulai coba arahnya ke sana. Oke. Untuk barang-barang yang berbeda, mungkin jawabannya main di Instagram DM. Barang fashion boutique misalnya contohnya, Oke. iya Instagram DM mungkin tempatnya, bahkan Facebook Marketplace. Oke. Jawabannya nggak ada one size fit all punya jawaban. Oke. Tapi yang perlu kita lakukan untuk kita tahu apa yang dalam kendali kita sama di luar kendali kita, dalam kendali kita itu kita bisa coba sebanyak mungkin marketplace, sebanyak mungkin channel lain, itu kan dalam kendali kita. Ya. Yang di luar kendali kita sebenarnya barang kita akan laku di channel yang mana. Oke. Betul kan? Oke. Jadi daripada kita mikirin bakal laku di mana dan output kita cuma satu, mendingan kita mikirin kita mampunya coba di mana. Dan itu kita coba satu-satu, main organik dulu, coba aja testing the water. Nanti di mana ada kehidupan, di situ baru kita double down. Oke. Daripada kita udah fokusnya double down hanya di satu channel, mendingan kita spread out. Nah, tapi untuk lakukan itu butuh waktu dong. Supaya kita ada waktu untuk jangka menengah itu, jangka pendek kita selama di Shopee atau di TikTok ini, kita harus se-efisien mungkin supaya napas kita cukup lama, supaya yang kita punya middle plan-nya itu bisa tereksekusi. Oke. Nah, kalau kita bahas long plan ya ada orang yang udah ngerti Web3 dan semua, tentunya itu yang udah long plan banget lah gitu. Dan the most ideal plan kalau kita bahas, kita ada nomor WhatsApp semua customer dan mereka udah WhatsApp ke kita gitu. Oke. Nah, itu kan udah ada the longest plan ya. Oke. Ya, itu sih tahap-tahapan yang menurut aku ya. Oke. Stay as long as possible di platform itu sementara gitu ya. Selama masih profit ya. Oke, selama masih profit. Oke, mungkin anyway, thank you for sharing very interesting insights, very interesting point of view juga dari lu. Mungkin to close, gue pengen nanya ini sih kayak ada misalnya lu boleh memberi input kepada platform-platform ini. Iya. Oke, mungkin pertama itu dulu. Oke.
Kedua, to government. Yang kedua nggak berani. Kan input ya. Nggak sih, menurut aku gini, kalau mereka yang bisa dipilih, mereka pasti lebih pintar supaya mereka bisa dipilih. Betul dong? Oke, tapi bisa jadi kan nggak semua dari mereka di sana adalah pemain di dalam di lapangan kan ya. Betul, betul. Mereka bukan industri expert, setuju. Tapi mereka yang di sana sudah memiliki kuasa untuk memanggil industri expert apapun yang mereka butuhkan. Oke. Ya, jadi yang kedua, nggak berani bukan karena takut dimasukin penjara, bukan. Nggak berani karena menurut aku Informasi pemerintah mereka kita, lebih banyak ya malah pasti. gitu ya. Oke. Ya mereka ngeliatnya bird's eye view gitu, kan pasti beda sama kita lah. Oke. Input yang pertama sih, kalau kita ngomongnya kepada platform ya, Oke. take it while you can. Ke platform loh, Oke, apa artinya? ya ambil sebanyak mungkin selagi bisa sebelum diatur pemerintah dan sebelum pada mampu bisa keluar, karena graduation exit is real. Oke. Seller, sebisa kita udah graduate, ya goodbye, thank you so much. Oke. Ya kalau ngomongnya kepada platform, selagi bisa, untung sebanyak-banyaknya. Kalau sebagai seller, what do you want from them? Dengan mereka naikin platform fee dan lain-lain, what do you want from them? Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Bardi Smart Home. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi, dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Sebagai seller, apa yang aku mau dari platform tentunya profit. Bagaimana? Oke, admin fee naik. Tapi kita bawain orang-orang yang rela bayar lebih mahal. Oke, admin fee naik. Tapi kita bisa bawa orang-orang yang akan beli barang kamu tanpa banyak friction. Contoh, kalau di WhatsApp kan kesannya nggak ada admin fee ya, kesannya ya. Ya. Tapi actualnya kan berapa kita ngejawab, hai kak, iya stok ready ya. Padahal di Shopee mereka udah bisa lihat. Check out semua kita masih harus kirim manual apa masing-masing kalau masih pakai WhatsApp yang manual. Ya. Kalau udah yang pakai AI, kita bayar WhatsApp BSP, Business Solution Provider aja berapa duit per chat dan lain-lain, chat masuk dan lain-lain. Token untuk AI-nya berapa duit? Ya itu kan sebenarnya nggak murah dan nggak gratis. Bardi pakai nggak? Bardi belum, tapi perusahaan aku yang lain kayak WCN untuk yang Onati Rehordeng Kasa Nyamuk, kita punya pre-sales agent udah AI semua. Oke. Ada Pakam, Partisi Kamar Mandi juga sama, ada Sidich, SPC Flooring juga udah. Gerak Gerbang Railing Atap Kanopi lagi mau jalan ke sana. Ya belum semuanya bisa, tapi ya kita lagi balik lagi karena mungkin aku konservatif atau ya udah too old to take risk ya. Jadi ya satu-satu kita jalanin yang nggak segar-segar semua gitu. Oke. Ada lagi input from what do you want from them? Ya intinya profit antara bawa ke kita customer yang lebih mau beli banyak dan rela bayar lebih mahal, atau make it as frictionless as possible. Jangan harus kita COD, nanti ada barang balik lagi ke kita. Oke. Jangan sampai kita harus ngurusin retur barang habis kita buka ternyata dalamnya batu. Ya hal-hal yang seperti itulah. Oke. Mungkin
terakhir banget, how do you see all your businesses dalam mungkin at least sampai akhir tahun lah? Berat itu. Jadi setelah Lebaran, ya sekarang ini nih baru jalan sebulan. Kita tuh lagi kerja keras banget karena omset tiba-tiba pada naik, kecuali Bardi. Oke, what happened? Masalahnya kita nggak tahu. Oke. Karena itu mau nambah mobil takut, nambah teknisi takut. Kita jalan lembur-lembur apa semua. Karena kita di tahap yang kita nggak tahu kenapa omset bisa naik di tengah-tengah headline berita Indonesia bagus tapi semua netizen ngeluh. Kita mau percaya siapa nih ya kan? Udah bingung. Dan kita 4 bulan omset turun barengan. Semua 14 perusahaan aku udah 4 bulan nih omset turun barengan. Oke. Tiba-tiba habis Lebaran berita makin jelek. Dolar tembus 17.500. Ya. Wah. Subsidi masih aman, tapi yang non subsidi buset udah 30.000 tuh solar. Ya. Kayaknya nih kok tapi omset naik gitu. Hmm. Jadi kita lagi di tahap maju mundur cantik. Mau maju kita juga takut. Kalau kita overinvest di tengah ini, gimana kalau Warren Buffett yang udah pensiun bilang be greedy when others are fearful, ternyata dia udah outdated. Kita mau nggak naik, sekarang anak-anak udah mulai setengah tipes. Termasuk aku, sekarang aku udah balik ke zaman Bardi waktu di awal kerja 8 pagi 1 subuh. Udah lagi full throttle banget karena nggak berani invest. Kita nggak berani nambah orang, kita nggak berani nambah aset. Oke. Tapi omset lagi naik terus dan kita nggak tahu kenapa. Maka kalau ditanya sampai akhir tahun, ya nanya besok aja aku masih bingung. Karena this time, there's no theory, there's no history yang bisa justify kenapa. Oke. Gitu. Especially habis balik dari Lebaran ini. Oke. Setelah 4 bulan, semuanya lagi, ya kecuali Linkit ya. Linkit sih, kayaknya mungkin karena Linkit tuh kalau ekonomi lagi lesu emang dia terbang. Jadi karena semuanya kayak gue udah nggak terima gaji nih, mendingan jual digital product aja mungkin, I don't know ya. Tapi Linkit sih ya selama 4 bulan itu dari semua 14 perusahaan cuman Linkit yang lagi naik. Terus abis Lebaran ini semuanya naik dan we don't know why. Oke. Mungkin boleh a bit performance Linkit so far? Performance Linkit sih ya kalau baca di WhatsApp group, karena aku di Linkit sebenarnya lebih ke investor ya. Yang day to day kan ada Pak Kevin sama Ko Agus Leo. Ya. Yang paling sering dibaca 3 akronimnya tuh ATH gitu. All time high. Ya. Jadi ya performance wise Linkit is doing great lah. Oke, mungkin bisa jadi alternatif ya. Mungkin buat I don't know, seller Jualan physical product. physical product or digital products. Digital product sih udah pasti Linkit. Kalau physical product so far yang aku tahu yang jualannya bagus cuma 1 jamu Di Linkit. di Linkit. Itu sih bagus banget. Itu juga anomali lah, kita nggak tahu kenapa. Tapi physical product yang lain masih banyak fitur di Linkit yang mungkin bukan dibilang belum sempurna, bahkan belum bagus mungkin untuk physical product. Platform Tapi fee-nya berapa? 3%, bahkan kalau ya 5-3% lah gitu. Rada, karena dia bukan marketplace kan, dia tools. Ya sebenarnya ya. Dia tools, dia nggak bawain traffic kayak platform yang saat ini gitu. Cuman kalau di Linkit itu physical product mungkin salah satu kendalanya ya kita habis pesan mau tracking aja susah kan, karena belum kerja sama langsung sama JNE, JNT gitu-gitu. Ya. Terus emang udah ada Facebook Pixel, udah ada Google Tracker, tapi kan belum langsung integrate ke Google Merchant, bisa nyalain demand gen juga belum bisa. Ya mungkin karena di digital product udah dibikin sampai setiap produk bisa punya pixel sendiri. Jadi di physical productnya juga ngikut. Kita bisa tahu iklan yang mana berhasil menjual mana. Oke. Karena ya masing-masing udah dipasang pixel sendiri. Itu bahkan jadinya lebih bagus dari marketplace saat ini. Tapi keunggulan di satu dibandingin sekian banyak yang ya masih jeblok lah kalau physical product ya. Physical product di Linkit masih banyak yang jeblok, keunggulan cuma 1 di sini. Itu pun karena kebawa dari digital product. Ya mungkin Linkit saat ini bukan solusi yang paling tepat untuk seller pindah dari marketplace ke Linkit untuk physical product. Dan itu mungkin juga salah satunya sebagai pengusaha, oke lah kita lihat banyak di Instagram, thank you TikTok, thank you Shopee, for now I'm leaving you. Itu kan beberapa orang
dan cukup reputable brands sehingga buzz-nya gede, tapi kita nggak tahu berapa banyak yang melakukan itu kan. Kalau aku secara pribadi ngelihat, wih ini banyak nih yang ngelakuin, Ya. mereka di luar juga udah sukses. Ya LinkedIn besok juga kita udah invest untuk naikin physical product ini dong. Oke. Nah ini juga ya kita masih wait see. Ya. Dalam arti ya bisa jadi it's not gonna be the last wave. Bisa Oke. jadi dari Exodus ini nanti ada Exodus yang lebih gede dan lain-lain gitu. Oke. Let's see lah ya. Ntar kita We'll ngobrol see. lagi mungkin ya beberapa bulan ke Di depan. yang episode 140 kayaknya aku dipanggil sini tiap 77 gitu kayak angka ada perfect kan. Lama banget kali 2 lo tuh. Oke, thank you bro Rian buat sharing, buat insights-nya. Thank you so much. Oke, sukses buat Barli and all your brands. Amin. Oke, thank you. Thank you. Poknomics.